فينا نعيدكن العيد بنسألكن ليش ما في عنا الأعياد ولا زينة يا عالم. أرضي محروقة، أرضي حرية مسروقة. زمانة عم تحلم، عم تسأل الأيام وين الشمس الحلوة ورفوف الحمام يا عالم. أرضي محروقة، أرضي حرية مسروقة. أرضي صغيرة مثلي صغير، ادولا السلام واعطونا الطفولة. أعطونا الطفولة، أعطونا الطفولة، أعطونا الطفولة، أعطونا سلام. Tahun 1948 deklarasi ininya bukan kemerdekaan ya, pendirian lah, pencaplokan. Kemudian 1967 ada perang ya, 6 hari itu dengan Mesir, dengan Suriah, dengan Yordania. Dan waktu itu memang sebetulnya Ikhwanul Muslimin itu sudah masuk ke kantong-kantong Israel waktu itu. Tapi Ikhwan malah disuruh pulang ya. Imam Syahid Hasan al-Banna, kemudian juga kalau yang dari Suriah itu Dr. Mustafa Sibai, kemudian yang dari Irak itu Jenderal As-Sawaf, itu disuruh kembali lagi ke negaranya dan kemudian dipenjara. Jadi memang sebetulnya pengkhianatnya itu siapa? Sudah hampir kalah itu Israel itu dalam perang sebelumnya itu. Tapi kalau dalam perang 1967 memang mereka melawan tentara-tentara dari masing-masing negara itu, dan tentara-tentara Mesir, Yordania, dan Suriah memang mengalami kekalahan telak gitu. Sehingga yang tersisa seperti ini. Jadi para jamaahkumullah, itu sejarah sepintas ya tentang Israel ya, apa yang menjadi tujuan mereka, bahwa mereka ingin mewujudkan suatu negara Yahudi di mana mereka bebas, mereka memiliki kedaulatan sendiri, berada di negeri sendiri. Karena masalahnya sebagaimana digambarkan di dalam Al-Qur'an, karakter mereka itu asosial sebetulnya. Dia tidak bisa berkomunikasi, bersosialisasi dengan orang lain. Oleh karena itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Baqarah itu ayat 142 atau di Al-Imran. Duribat alaihimud dhillatu 111. Duribat alaihimud dhillatu wal maskanah aina ma suqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Akan ditimpakan kepada mereka al-maskanah ya, satu kehinaan, kemudian juga kesengsaraan. Aina ma thuqifu, di mana saja mereka berada. Illa bihabli minallah wa habli minan nas, kecuali apabila mereka mau menjaga hubungan dengan Allah secara vertikal dan mau menjaga hubungan dengan manusia secara horizontal, dan itu tidak bisa mereka lakukan. Di awal-awal surat Al-Baqarah itu panjang sekali. Surat Al-Baqarah itu berbicara orang-orang Yahudi. Udah mereka diselamatkan,
dari Firaun, dan penyelamatannya itu sangat spektakuler, melewati Laut Merah. Mereka juga menyaksikan bagaimana Nabi Musa punya mukjizat, dari mulai tongkatnya, kemudian tangannya yang bercahaya. Mereka juga pernah menyaksikan bagaimana mereka mati, kemudian dihidupkan lagi. Ada 70 orang yang merupakan kepala-kepala suku Bani Israel itu. Ya, setelah ditinggalkan oleh Nabi Musa alaihissalam untuk menerima wahyu, mereka kemudian menyembah sapi itu, anak sapi, ya, buatan Samiri. Kemudian orang-orang itu, pimpinannya itu dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam untuk bertaubat, dan itu dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka dikumpulkan dalam satu lapangan, turun awan, mereka saling membunuh, mati semua. Kemudian kata Nabi Musa alaihissalam, ya Rabb, apa yang harus aku sampaikan kepada para pengikut mereka. Mereka itu orang-orang terbaik gitu di sukunya. Kemudian Allah hidupkan lagi yang 70 orang. Jadi mereka pernah merasakan mati, ya, kemudian dihidupkan lagi, dan itu tidak membuat mereka kapok gitu. Makanya Allah tegaskan, summa qasat qulubuhum fahiya kal hijarati aw asadu qaswa. Jadi hatinya mereka itu keras gitu, bahkan lebih keras dari batu. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Batu aja, ada batu yang memancar darinya air. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Di antara batu ada juga batu belah, keluar air di situ. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Ada batu yang jatuh dari ketinggian karena takut kepada Allah. Tapi kalau mereka enggak. Jadi kalau kita istilahnya kepala batu, kalau dalam Quran disebutnya itu memang hati batu, hatinya batu. Nah, karena itu perilaku mereka itu memang di luar batas-batas kemanusiaan. Jadi Gaza itu ada satu daerah, memang Gaza ini yang menjadi sandungan mereka untuk mencaplok Masjidil Aqsa itu, yang menjadi sandungan mereka Gaza. Jadi kalau memang kita melihat bendera Israel itu kan ya bintang David ya, 2 itu bolak-balik di atas. Kemudian atasnya ada garis, bawahnya ada garis. Jadi di internal mereka ini adalah gambaran Israel Raya. Ya, garis atas itu adalah Sungai Nil, dan garis bawahnya itu adalah Sungai Efrat. Jadi dari Mesir sampai Irak ingin mereka kuasai. Itu Israel Raya itu kan seperti itu yang jadi keinginan mereka. Dan yang menjadi batu sandungan mereka itu Gaza. Beberapa kali kan mereka pernah biasanya mereka melakukan itu di bulan Ramadan. Mungkin ya harapan mereka bulan Ramadan orang-orang Gaza lagi saum, jadi leles. Jadi seringkali serangan itu bulan Ramadan. Orang-orang sedang i'tikaf di Masjidil Aqsa. Tapi gagal terus. Dan ini adalah kesekian kalinya, insya Allah dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala akan gagal lagi. Gaza itu cuma 365 kilo ya. Ininya itu. Kilometer persegi. Sekitar setengah dari DKI. Dan jumlah penduduknya 2 juta lebih. Tapi yang 365 km persegi itu dikelilingi oleh tembok sepanjang benteng 708 kilo, tingginya 9 meter, atas bawah. Karena mereka merasa dengan cara itu pejuang para mujahidin itu tidak bisa menembus, karena atas bawah itu 9 meter. Tidak bisa gitu menembus. Jadi mereka dikurung, jadi kayak penjara terbuka. Tidak ada pasokan makanan, tidak ada pasokan kesehatan, segala macam. Memang akan dibiarkan mati perlahan gitu.
Dan apabila para nelayan itu mencoba untuk mencari ikan lebih jauh lagi gitu dari bibir pantai, jadi kan di bibir pantai ya, pantai itu Gaza. Itu sudah siap itu kapal perang menembaki. Nah, kemudian menjelang ini khusus kasus 7 Oktober itu, memang menjelang 7 Oktober itu perlakuan mereka itu ya lagi pesta dan lagi masif juga penjagaan di Masjidil Aqsa itu. Memang tidak boleh gitu orang-orang kaum muslimin itu masuk untuk sholat. Karena ada momen mungkin mereka orang-orang Yahudi mengadakan ritual apa gitu di dan dinding ratapannya. Jadi para jamaah, kalau dilihat dari sisi kemanusiaan, maka kita dengan orang-orang yang mungkin berbeda agama, dengan orang-orang yang juga non-Arab, yang masih punya nurani, maka kita akan ada kesamaan sikap. Ya, itulah dasar pertama, dasar kemanusiaan. Ada manusia, ada orang ya dipenjara secara terbuka, segala akses kehidupannya dihalangi, ya. Kemudian sudah bukan begitu saja, sewaktu-waktu juga dibayang-bayangi dengan operasi militer. Gitu. Jadi siapapun, apalagi misalnya apa yang terjadi dengan penyerangan sekarang, kan secara undang-undang internasional tidak boleh dalam peperangan itu yang namanya jurnalis itu ditembaki, dibunuh, tidak boleh. Jadi selama ini mereka selalu ada beberapa jurnalis yang terbunuh, selalu mereka mengelak bahwa itu adalah perbuatan Hamas. Tapi kalau sekarang sudah terbuka, iya, tidak boleh secara hukum internasional misalnya para medis dan rumah sakit, ambulan itu ditembaki. Tapi ini menjadi sasaran, jadi malah jadi target. Kenapa? Karena memang tujuan mereka genosida gitu. Genosida itu jadi subhanallah ya, ini kekuasaan dari Allah. Di Gaza itu setiap kali mereka dibombardir, waalaikumsalam, setiap kali mereka dibombardir, 3.000 orang syahid, itu anak-anak yang lahir itu 3 kali lipat. Itu juga yang terjadi dengan kemarin gitu. Yang lahiran itu sampai yang banyak yang kembar. Sehingga yang akhirnya jadi target mereka itu. Jadi kalau masuk ke rumah sakit, ya sudahlah. Jadi ibu-ibu yang anak-anak yang seharusnya itu tidak boleh di dalam undang-undang perang untuk disentuh, justru itu jadi target mereka. Iya, karena ini nih yang bakal jadi Abu Ubaidah di masa yang akan datang itu ini. Jadi langsung ke ininya, ke akses utamanya rumah sakit. Kalau rumah sakit akses listriknya diberhentikan, ya BBM-nya diberhentikan, kemudian pengobatannya udah berapapun bayi yang lahir itu akan syahid semua, akan wafat semua. Jadi sudah sasarannya untuk ini adalah ethnic cleansing gitu, pembersihan etnis. Memang sasarannya seperti itu. Jadi dalam landasan ini, orang yang punya hati nurani, sekalipun bukan Muslim, sekalipun bukan orang Arab, sekalipun pasti akan ada kesamaan sikap. Itu dasar yang pertama. Yang kedua, dasar kebangsaan. Kita sebagai bangsa Indonesia, ya, kita pernah merasakan pahit getirnya dijajah. 350 tahun dijajah. Pertama oleh Portugis, oleh Belanda. Mereka tadinya mau dagang ke sini, tapi keenakan. Kemudian Jepang diiming-iming akan melawan orang-orang Belanda, melawan orang-orang bule, tapi ternyata lebih parah lagi. Kita merasakan bagaimana pahit getirnya dijajah, sehingga itu kemudian menjadi komitmen bersama, dan itu dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di konstitusi kita, bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Sehingga penjajahan di muka bumi ini,
penjajahan di atas dunia ini harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri keadilan dan pri kemanusiaan. Itu jadi ini di konstitusi. Makanya pada tahun 1962 itu mereka berkoar-koar memohon-mohon untuk dilibatkan dalam SEA Games, ya. Dalam SEA Games itu kata Bung Karno enggak. Ya, selama tanah Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, selama itu kita berdiri tegak melawan Israel. Dalam malah PLO yang diundang, Yasser Arafat yang diundang. Udah banyak beberapa kejadian-kejadian, beberapa momen-momen di mana dunia internasional yang dalam tanda kutip ya internasional gitu kan, ada yang bayang-bayang Amerikanya menekan Indonesia untuk menyokong di dunia internasional itu orang Palestina, ya. Syekh Muhammad Amin Al-Husaini itu 4 hari berturut-turut di radio Jerman, radio yang berbahasa Arab, tahun 1944 bulan September. Orang-orang kitanya, para pahlawan, para pimpinan kita belum berani, belum pede untuk deklarasi, untuk proklamasi. Tapi Syekh Muhammad Amin Al-Husaini ini tahun 44 sudah berkoar-koar kepada negara-negara Arab supaya menyokong kemerdekaan Indonesia dan memotivasi para pimpinan kita untuk mendeklarasikan atau memproklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan ketika Belanda mendompleng sekutu ya pada tahun 1948, itu ada Raja Media orang Palestina kelahiran Nablus, namanya Ali Tahir. Dia keluarkan seluruh dananya dari rekeningnya di Bank Arabia dan diserahkan kepada Pak Muhammad Zain Hasan. Ini yang bisa kami berikan untuk melawan para penjajah. Kita itu orang Timur, apalagi orang Indonesia, lebih lembut ya. Ada dong rasa hutang budi gitu. Kok orang Palestina segitunya gitu. Nah, oleh karena itu di saat-saat mereka butuh dukungan kita, butuh sokongan kita, sangat wajar gitu kalau orang Indonesia paling terdepan dalam hal ini. Di saat kita sepi, tidak ada pendukung, tidak ada penyokong, mereka yang menyokong. Di saat kita kesulitan, ada orang-orang yang punya lapangan rizki, ya, Pak Ali Tahir itu mereka membantu. Itu yang kedua. Dan ini tentunya para jemaah tidak harus kita sebagai Muslim dasar ini. Semua orang Indonesia dengan suku yang berbeda, dengan agama yang berbeda, merasa bangsa Indonesia merasa dibantu untuk menjadi negara berdaulat, harusnya merasa punya hutang budi. Kemudian yang ketiga yang menjadi landasan kita dalam mensikapi Palestina adalah ukhuwah Islamiyah. Para jamaah iman itu di dalam ajaran Islam itu bukan sekedar pelajaran untuk dihafal, bukan hanya sekedar materi pelajaran untuk dijadikan perdebatan di dalam pembahasan teologi. Iman yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan itu juga yang disebutkan di dalam Al-Quran, adalah iman yang ada di dalam sanubari kita, tapi dia melahirkan sesuatu. Yang dilahirkan apa? Di antaranya adalah ukhuwah. Yang dilahirkan apa? Adalah perasaan dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu tersembunyi, tapi dia akan kelihatan gitu buah-buahnya itu sampai 77 cabang ternyata. Memang paling tingginya adalah kalimat la ilaha illallah. Paling rendahnya membuang duri dari jalan, itu adalah refleksi bahwa orang itu punya iman. Kemudian juga
Buah iman itu yaitu muraqabah, perasaan dipantau oleh Allah. Sampai kata Rasulullah SAW, la yazni zanin hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriqu sariqun hina yasriqu wa huwa mu'min, wa la yashrabu syaribun hina yashrabu wa huwa mu'min. Seseorang tidak akan berzina dalam keadaan iman yang utuh. Seseorang tidak akan mencuri dalam keadaan iman yang utuh. Seseorang tidak akan mengkonsumsi narkoba dalam keadaan iman yang utuh. Enggak. Bagaimana mungkin melakukan itu dalam perasaan bahwa dia sedang dilihat Allah? Ya, enggak mungkin. Pasti dosa-dosa itu dilakukan dalam keadaan imannya itu sedang hilang atau sedang melemah gitu. Drop sekali. Demikian juga salah satu buah iman itu ukhuwah. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Hujurat ayat 10 itu, innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sungguhnya orang-orang mukmin itu ikhwah, bersaudara. Jadi antara iman dan ukhuwah itu ya subjek predikat. Kalau mukmin pasti merasa bersaudara. Kalau ada orang mengaku mukmin tapi dia tidak merasa bersaudara, ini dipermasalahkan. Mukmin itu harus merasa bahwa dia satu tingkatan memiliki, kalau dalam dunia hukum itu ya setara gitu. Makanya ketika ada orang yang masuk Islam zaman Rasulullah SAW, karena dia merasa adalah kepala suku, orang terkenal, dan dengan masuk Islamnya itu dia merasa sudah memberikan kontribusi kepada Islam dan dia merasa sudah berjasa, itu di keimanannya itu dinihilkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qalatil a'rabu amanna. Itu kelanjutan di dalam surat Al-Hujurat itu. Orang-orang Arab gunung itu mengatakan bahwa kami beriman. Qul, katakanlah oleh Muhammad, lam tu'minu. Kamu belum beriman. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Iman belum masuk dalam hati-hati kalian. Walakin qulu aslamna. Sebut saja kami masuk Islam, baru muslim. Iman belum. Kenapa? Iman itu harus merasa berukhuwah. Iman itu harus merasa setara dengan sesama mukmin. Ya, tidak selalu merasa dia spesial gitu. Kita bersama-sama punya sikap yang sama dengan orang yang berbeda agama, berbeda negara. Mereka juga adalah orang yang pernah membantu Indonesia dengan orang yang berbeda agama, berbeda suku dari bangsa Indonesia. Kita harus punya sikap yang sama. Ini mereka adalah mukmin yang sampai digambarkan oleh Allah, oleh Rasulullah SAW secara detail. Bagaimana sih seharusnya penyikapannya kalau mukmin itu dengan mukmin yang lain, sampai itu detailnya itu, teknisnya itu seperti bagian tubuh gitu. Apabila ada salah satu dari bagian tubuh itu, anggota tubuh itu yang sakit, seluruh tubuh merasa meriang, seluruh tubuh menjadi tidak bisa tidur, merendahkan orang lain. Padahal kita tidak tahu bahwa orang itu kemudian akan mendapatkan hidayah di akhir kehidupannya. Sebagaimana kita tidak mendapatkan jaminan su'ul khotimah, na'udzubillah. Itu yang seharusnya kita minta gitu. Ya, jadi para jazakumullah, ini salah satu salah satu buah dari iman itu adalah ukhuwah. Salah satu buah dari iman itu adalah ukhuwah. Sehingga kualitas keimanan kita itu akan teruji dengan tingkat kepedulian kita, ukhuwah kita. Sama dijelaskan oleh Allah SWT. Sampai harus merasa sakit, ya, sampai harus merasa ikut-ikut. Itu untuk pasang iklannya di Liverpool kayaknya Liverpool kalau nggak salah. Dia bayar ini untuk menjadi sponsornya itu sekitar 400 miliar kalau dirupiahkan. 400 miliar. Jadi ada teman-teman yang mungkin ngaji di sebelah, Arab Saudi itu katanya nggak rame-rame bantuannya.
ngasih bantuannya dulu Raja Abdullah itu 100 miliar.